biasanya kita setelah berdoa berselawat dulu. 1, 2, 3. Diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke. Untuk lebih fokus dan lebih semangat kita belajar hari ini, kita berdiri semua. Ya. Biar kita lebih fokus, kita tepuk fokus. Masih ingat ya? Masih. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, biar lebih semangat, sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Se, ha ha ha, ma, ha ha ha, ma, ha ha ha, semangat. Semangat hari ini. Kalau semangat belajar hari ini, Umi mau menanyakan pembelajaran kita pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar apa? Sifat-sifat Allah. Oke, belajar tentang sifat-sifat Allah. Berarti masih ingat anak-anak ya? Di dalam Al-Quran itu sudah dibahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Kalau sifat mustahil Allah ada? 20. Berarti belajar di rumah ya? Belajar, berarti masih ingat. Nah, baik. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala ini nanti, kalian diharapkan mampu memahami pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kalian mampu mengenal nama dan bentuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kalian mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Oke, selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang kitab Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kalian ketahui? Al-Quran kitab Allah. Al-Quran kitab Allah. Oke, Al-Quran juga termasuk kitab Allah. Cuma itu aja? Ya. Oke, selanjutnya ada berapa jumlah kitab Allah Subhanahu wa taala yang kalian ketahui? Ada 4. Sudah tahu nama-nama, bentuknya, rasul penerimanya? Belum. Oke, kalau belum, siapkan buku dan penanya dikeluarkan di atas meja. Sekarang kami tampilkan satu video tentang kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian catat apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar dari video tersebut. Siap ya? Oke, kami tampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala di fase B kelas 3 SD. Mari mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup umat manusia. Baik. Jadi itu tadi videonya, sudah kalian catat apa-apa yang penting di dalam itu tadi? Sudah. Nah, silakan Ananda Salwa menyampaikan tentang hasil pengamatannya tadi dari video yang kami tampilkan. Kitab Zabur pada Nabi Musa, kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Injil pada Nabi Isa, kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad.
Oke, berarti kalau hasil pengamatan salawat tadi mengenai 4 kitab dan 4 rasul penerimanya. Yang kedua, Umi minta Ananda Ande. Coba Ananda Ande. Yang pertama, kita beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, kita akan tenang apabila sering membaca Al-Quran dalam satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi menurut Ande tadi dari hasil pengamatannya bahwasanya kita mendapat ketenangan ketika kita sering membaca Al-Quran. Nah, Umi jelaskan sedikit bahwa di dalam video itu tadi menjelaskan 4 macam kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasulnya. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lalu yang keempat kitab penyempurna, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih dalam memahami tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Umi akan menampilkan satu buah video, tapi sebelum itu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Azza, Zikri, Salwa, Bisma, dan Arsifa Salsabila. Kelompok kedua, sudah mengenal kelompoknya masing-masing? Tugasnya ada 2 soal yang akan diberikan. Yang pertama itu tentang apa pentingnya membaca Al-Quran. Yang kedua, apa penting mengimaninya. Ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Soalnya ada di sini. Jawabannya ada di video. Nah, jadi sekarang minta kalian amati videonya, lihat dan dengarkan videonya. Kemudian kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing, boleh. Nanti akan ditampilkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil Diskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Lam dan Mim. Alif 10 pahala, Lam 10 pahala, Mim 10 pahala. Jadi berapa jumlahnya? Oke, jadi sudah disimak videonya. Coba sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, oke, anak-anak. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. 1. Ibadah yang berpahala. Setiap huruf yang dibaca mendapatkan 10 pahala. 2. Semakin baik dan mulia di sisi Allah. 3. Mendapatkan doa dari para malaikat. Oke, baik. Ini tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk saja. Sekarang dari kelompok 2. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Al-Quran menjadi penghibur di hari kiamat. 2. Dicintai oleh Allah. 3. Mendapatkan ketenangan. Oke, Baiklah, saya hasilkan diskusi kami kelompok 3. 1. Dibaik pahala Allah. 2. Didoakan malaikat. 3. Dicintai oleh Allah dan mulia di sisinya. oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, oke. Bagaimana tadi? Umi kasih soal, terus Umi kasih video, terus Umi suruh kalian menjawab 2 soal yang Umi kasih tadi. Apa ada yang sulit? Tidak ada yang mendapat kesulitan dalam menjawab soal tadi? Tidak, baik. Nah, jadi ketika kita itu sering membaca Al-Quran, maka akan Allah
mencintai kita. Maka kita mulia di sisi Allah. Karena kitab Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Oke, sekarang Umi mempunyai satu permainan. Nah, jadi itu lebih kalian memahami nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul penerimanya yang sudah kita pelajari tadi melalui video, melalui tugas. Sekarang Umi akan beri kalian permainan, yaitu permainan kartu atau yang sering disebut dengan card swap. Oke? Nah, permainannya nanti Umi akan tempelkan karton di depan. Dan Umi bagikan kalian menjadi 2 kelompok. Umi punya kartunya, ini kartunya. Kartu ini nanti kalian tempelkan di sana, dan ini lemnya sudah ada. Kalian tempelkan, misalnya nanti kan kita mencocokkan kartu ini dengan nama Rasulnya, nama-nama kitab dan nama Rasulnya itu melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Kita nyanyikan lagunya dulu, lalu kalian Umi suruh ke depan. Sudah itu kalian bekerja kelompok kalian masing-masing. Siap ya? Siap. Nama kelompoknya Umi bagikan nama-nama kelompoknya. Setelah kita nyanyikan lagu, kalian langsung ke depan, kelompok 1, kelompok 2. Ini kartunya Umi bagikan. Siap? Jadi dengar dulu nama kelompoknya, yaitu kelompok 1 Amora, Avanin, Ande, Thomas, Akila, Meka, dan Fadil. Ingat nama kelompoknya ya, sampai kelompok 1 sampai kelompok 2 masih ingat? Sekarang kita coba nyanyikan. Lagunya seperti ini, coba dengar dulu. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Bisa kita ulang sekali lagi. Sembari kalian bernyanyi, kalian ingatkan kepada siapa kitab-kitab itu diwahyukan. Ingat ya, dibaca. Oke, 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, Umi kasih waktu 2 menit untuk menghafal nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ingat. Sudah siap? Siap? Silakan kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2, Anda kasih sama Umi. Selesai? Oke. Kita lihat dari kelompok yang pertama selesai dulu. Silakan kelompok 2 maju ke depan yang menjelaskan itu. Silakan yang menjelaskan. Dengan saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Iya. Pertama, Kitab kitab Taurat. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Iya. Kedua, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Iya. Kitab ketiga ada Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Terakhir ada kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa. Bagaimana menurut kelompok 1 hasil dari kelompok 2? Apakah sudah betul atau belum? Belum. Salahnya di mana? Urutan. Di urutan. Di urutan yang kitab atau urutan nama Rasul? Kitab dan nama Rasul. Yang mana yang salah? Oke, yang Al-Quran seharusnya kitab terakhir. Tapi nggak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yang pertama ada kitab Taurat yang diwahyukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad SAW. SAW. Oke, gimana menurut kelompok 2? Urutan dari kelompok 1 apakah sudah betul atau belum? Sudah? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, jadi sudah bisa ya? Sudah hafal nama-nama kitab
bacakan tanpa melihat itu. Lihat di sini. Taurat diwahyukan Nabi Musa. Ya. Zabur. Zabur diwahyukan Nabi Daud alaihissalam. Oke. Injil diwahyukan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diwahyukan Nabi Muhammad SAW. Oke, boleh pertanyaan dulu. Umi minta kepada Ananda Amora untuk membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda Amora. Beriman dan menghayati kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ridhonya baik di dunia maupun di akhirat. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan beriman dan menghayati kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan rasa bahagia, ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Sudah. Kalau sudah paham pembelajaran kita hari ini, Umi mempunyai 3 soal. Ini dikerjakan secara individu, secara sendiri-sendiri. Silakan. Sudah, kalau sudah silakan dikerjakan. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian harus tetap belajar di rumah dan menyiapkan pembelajaran kita di minggu depan, yaitu praktek membaca Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, silakan kepada Ananda Fadil untuk membacakan doa dengan surat Al-Fatihah. Bismillah.